Halo guys, kembali lagi bersama saya di channel Asyap Official yang membahas sebuah alur cerita Donghua ya guys. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita Donghua berjudul Dragon Prince Yuan atau Yuan Zun episode 2. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung ke ceritanya ya. Seperti biasa kita review dulu episode sebelumnya, di mana Zhou Yuan sudah bersusah payah dengan tubuh lemahnya untuk melintasi portal suci dan kemudian terlempar ke hutan misterius. Kali ini memperlihatkan Yuan yang baru saja memasuki sebuah hutan misterius. Di sana, dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Yaoyu. Yuan meminta maaf kepada Yaoyu karena merasa telah tidak sopan memasuki kawasan orang lain, tetapi Yuan juga menjelaskan bahwa ia tidak mengetahui mengapa dirinya bisa berpindah ke tempat ini. Namun, ternyata Yaoyu sedang membicarakan Yuan karena sejak awal dia sudah mengetahui keberadaan Yuan. Hal ini karena sang kakek telah memberitahunya. Yaoyu pun meminta Yuan untuk mengikutinya. Yuan yang tidak mengetahui apa-apa hanya mengikuti perkataan Yaoyu. Di sana, ternyata ada seekor kucing milik Yaoyu. Namun, kucing peliharaan itu ternyata sangat kuat karena ia mampu menghancurkan sebuah batu besar di hadapannya. Setelah berjalan cukup lama, mereka tiba di sebuah gubuk kecil, dan Yuan melihat seorang kakek sedang menunggunya. Yuan pun pergi menemui kakek Yaoyu, yang bernama kakek Chang. Tanpa diduga, ternyata Chang telah menunggu seseorang cukup lama, dan orang yang ia tunggu adalah Yuan. Kakek Chang memperhatikan Yuan dan menyadari bahwa Yuan telah kehilangan kekuatan meridiannya. Sang kakek juga menyadari bahwa Yuan memiliki kekuatan dari naga suci, tetapi sayangnya kekuatan itu telah dicuri. Selain itu, kakek Chang juga mengetahui bahwa di dalam tubuh Yuan terdapat racun naga. Sang kakek merasa kasihan kepada Yuan karena nasibnya yang sangat sial. Yuan sendiri sangat terkejut, karena tidak mengerti bagaimana kakek Chang bisa menebak apa yang terjadi pada tubuhnya. Lalu, Yuan pun langsung mengatakan bahwa dirinya sekarang membutuhkan bantuan dari sang kakek untuk mengaktifkan kembali ke-8 meridiannya. Namun, kakek Chang justru bertanya kepada Yuan mengapa dirinya harus membantu Yuan. Yuan menjawab, tentu saja karena Yuan yang telah terpilih. Jika Yuan tidak terpilih, maka Yuan tidak akan bisa datang ke tempat ini. Mendengar itu, kakek Chang memuji kecerdasan Yuan dalam menjawab. Sebenarnya, kakek Chang hanya sedang mempermainkan Yuan, karena pada akhirnya ia memang berniat untuk membantunya membuka kembali meridiannya. Namun, kakek Chang meminta Yuan untuk membuat janji. Yuan diminta untuk melindungi dan membawa Yaoyu keluar dari dunia ini. Jika Yuan menerima persyaratan ini, maka kakek Chang akan membantunya. Yaoyu yang mendengar itu sangat terkejut, bertanya mengapa dirinya sekarang harus berpisah dengan sang kakek. Namun, kakek Chang tidak menjawab pertanyaannya, dan malah kembali bertanya kepada Yuan apakah ia menerima persyaratan tersebut. Yuan dengan percaya diri menjawab bahwa dirinya akan melindungi Yaoyu dan mencegah siapapun yang mengincarnya. Mendengar jawaban itu, kakek Chang puas dan ia pun membantu Yuan membuka 8 meridiannya. Seketika, sang kakek memindahkan dirinya ke dimensi lain yang dipenuhi oleh kekuatan kegelapan. Setelah Yuan berada di sana, ia mendapatkan serangan dari makhluk bayangan kegelapan. Yuan kemudian bertarung melawan para makhluk itu. Dalam pertarungan itu, Yuan bisa menghancurkan makhluk kegelapan. Namun, setiap kali Yuan menghancurkannya, makhluk-makhluk itu menggigit jiwanya. Yuan berniat untuk keluar dari dimensi tersebut dengan memanjat keluar. Tetapi makhluk kegelapan yang lebih banyak terus bermunculan dan menyerangnya. Sampai akhirnya, kabut kegelapan itu mulai mengikis jiwanya. Meski begitu, Yuan tidak menyerah. Ia mengingat janjinya untuk melindungi kedua orang tuanya dan membalas dendam kepada Kaisaru. Dengan tekad yang kuat, Yuan berhasil melepaskan diri dari kabut kegelapan tersebut dengan mengeluarkan ledakan kekuatan besar. Hal itu membuat Yuan tersadar kembali. Di sana, kakek Chang langsung menyuruh Yuan untuk memeriksa kekuatan meridiannya. Yuan sangat terkejut karena ternyata setelah melewati kabut kegelapan, ia telah mengaktifkan kekuatan meridiannya. Kakek Chang kemudian memberitahu Yuan bahwa ia baru saja melewati sebuah ujian yang disebut ujian hidup dan mati. Ujian itu dikeluarkan oleh kakek Chang untuk menguji kekuatan dan tekad Yuan. Merespons kembali kekuatan meridiannya yang sedang tertidur, Yuan menyadari bahwa jika ia tiba-tiba menyerah pada ujian tersebut, kemungkinan besar ia akan benar-benar tewas. Namun, untungnya Yuan memberontak dan berhasil selamat dari ujian tersebut, serta mampu mengaktifkan 8 inti meridiannya. Meskipun demikian, meridian itu sekarang kembali tertutup. Untuk membukanya kembali,
Yuan harus melewati situasi hidup dan mati lagi. Yuan tidak keberatan dengan hal tersebut, asalkan ia bisa membuka inti meridiannya. Hal itu sudah membuatnya senang. Yao Yu berusaha menenangkan Yuan dengan mengatakan bahwa meskipun ia tidak bisa membuka meridiannya kembali, hal tersebut bukanlah masalah besar. Yao Yu sendiri ternyata juga tidak bisa menggunakan kekuatan meridiannya. Kakek Chang kemudian memberitahu bahwa kekuatan kultivasi Yao Yu memang sengaja disegel karena suatu alasan yang masih belum bisa dijelaskan. Yuan pun meminta kepada kakek Chang untuk memberikan sebuah bekal teknik agar dirinya bisa melindungi Yao Yu. Yao Yu setuju dengan permintaan Yuan, karena ia tidak ingin Yuan berada dalam bahaya tanpa perlindungan yang memadai. Melindunginya itu malah akan membuat dirinya kerepotan. Jadi Yao Yu meminta kepada kakek Chang untuk memberikan teknik kepada dirinya. Namun sebelum itu, Yuan berlutut dan meminta sang kakek untuk menjadikannya murid. Kakek Chang pun menerimanya dan memberikan teknik napas naga kepada Yuan. Selain itu, Yuan juga diberikan teknik pemecah. Setelah memberikan dua teknik itu, kakek Chang juga memberikan sebuah senjata kepada Yuan yang dinamakan senjata kuas. Senjata ini sangat unik karena bentuknya adalah kuas. Namun, sayangnya kuas itu sekarang berada dalam kondisi yang rusak akibat sebuah pertempuran. Yuan diminta untuk memperbaikinya dengan mengaktifkan 9 simbol cahaya pada kuas tersebut. Jika Yuan bisa mengaktifkan 9 simbol cahaya itu, maka ia bisa mengaktifkan kekuatan sebenarnya dari senjatanya. Kakek Chang juga memberitahu bahwa ia memiliki dua murid lainnya yang berada di dunia nyata. Jika Yuan memiliki keberuntungan, ia diminta untuk menemui kedua murid lainnya tersebut. Kakek Chang kemudian melakukan persiapan terakhir untuk membantu Yuan melanjutkan perjalanannya. Chang Yuan memberikan perpisahan kepada Yuan dan juga memberikan sebuah batu giok kepada Yao Yu untuk disimpan olehnya. Di sana, sang kakek juga meminta maaf kepada Yao Yu karena tidak bisa menjelaskan situasi yang sedang terjadi. Hal itu membuat Yao Yu merasa sedih. Sebelum pergi, sang kakek kembali berpesan agar Yuan selalu melindungi Yao Yu. Chang Yuan menegaskan bahwa kekuatan Yao Yu harus selalu tersegel, karena jika terbuka, kekuatan itu bisa menyebabkan bencana besar. Setelah itu, Chang Yuan menyuruh Yao Yu dan Yuan untuk pergi meninggalkan tempat itu dengan mengantarkan mereka berdua ke gerbang teleportasi. Yuan pun berterima kasih kepada Chang Yuan karena telah menjadikannya murid serta memberikan berbagai senjata dan ilmu bela diri. Yuan berjanji bahwa dirinya akan melindungi Yao Yu dengan sepenuh hati. Setelah perpisahan tersebut, Yuan dan Yao Yu pergi dari sana melalui gerbang teleportasi. Baru saja keduanya pergi, tiba-tiba tempat kakek Chang Yuan diselimuti oleh badai besar, dan tidak lama kemudian muncul sosok misterius di tengah badai tersebut. 3 orang dengan pakaian misterius tiba-tiba muncul, dan mereka ternyata adalah penjahat. Mereka menyuruh Chang Yuan untuk menyerahkan Yao Yu. Jika tidak, mereka mengancam akan menewaskannya. Namun, Chang Yuan menolak permintaan mereka bertiga. Bahkan, sang kakek lebih memilih untuk bertarung. Dengan itu, pertarungan dahsyat antara Chang Yuan dan ketiga penjahat tersebut pun dimulai. Chang Yuan mampu melawan ketiga orang itu secara bersamaan dengan sangat luar biasa. Pertarungan di antara mereka berlangsung cukup lama, bahkan sampai mereka bertarung di luar angkasa. Kekuatan Chang Yuan berhasil mendesak musuh-musuhnya, yang akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan serangan terkuat mereka secara bersamaan. Namun, di luar dugaan, Chang Yuan bisa menghentikan serangan mereka bertiga dengan hanya satu jarinya saja. Sementara itu, di tempat yang jauh, di Kekaisaran, terlihat Yuan dan Yao Yu yang telah kembali ke formasi mereka dan telah sampai di kerajaan Zhou. Kemudian Yao Yu sadar bahwa kakeknya sedang bertarung melawan orang kuat yang selama ini mencari kakeknya. Dan kemudian Yuan mencoba untuk menenangkan Yao Yu. Kemungkinan kakek Chang Yuan bisa menahan semua serangan tersebut karena Yuan mengetahui bahwasanya kakek Chang Yuan merupakan orang yang kuat. Yao Yu mengerti maksud dari Yuan, tetapi Yao Yu akan berniat untuk memeriksa kondisi dari sang kakek jika mereka memiliki waktu, dan jika Chang Yuan telah tewas akibat pertarungan itu maka Yao Yu akan berniat untuk balas dendam atas kematian dari kakeknya.